tidak dimengerti oleh manusia-manusia munafik. Kamu kalau sudah lempar dadu, kalah, ya istrimu, anakmu tak ambil semua. Demikian juga kalau saya kalah, istri anak saya diambil. Kalau Israel kalah, habis semua. Karena Israel yang menang, ya mereka semua yang dihabisin. Kamu jangan tanya minta ampun, jangan minta ini, minta itu. Habis, selesai, kelar, sudah, putus. Terserah sini tanya mau diapain, suka-suka dia. Iya. Kemana-mana, kita operasi dulu. Pak SK silakan. Oke, selamat malam. Shalom semuanya. Apa Belum kabar? nih, udah Aduh, lama Mas nih. Sorry. Waduh, sibuk Baru sekali Pak gabung SK lagi. ini. Iya, lagi sibuk banget Iya, nih Sekarang kita kemarin. jam 12 harus berhenti karena banyak dikomplain pagi-pagi udah doa 2 jam cuma. Iya, pada ngantuk. Oke, oke. Lanjut Pak SK. ini Oke. gara-gara SK Pak. Ini dia trigger terus Pak. Ini kita Terima Wah, semangat aja dari Bu, udah saya penutup dari juga dulu sebenarnya. saya ini. disalahin dulu kayaknya nih Iya, Pak kalau Teddy yang SK buka masuk Pak, ya buka enggak. Kalau sampai jam SK 2 nih. masuk kita Heeh. sampai jam 3 jam 4 kadang-kadang. Oh, jangan Enggak dong. tahu iya. Saya Karena jam satu udah di kabur setengah trigger, 2. iya di trigger oleh Pak SK. Oke, Aduh, oke, saya oke. bilang Ini lanjut saya. dulu. Oke, back to the laptop. Jadi kan realita ini udah fakta ya, udah bonyok, udah ancur-ancuran, udah jadi puing tuh ya. Puingnya aja mungkin mau diangkut perlu 5 tahun kali itu ngangkut di seluruh Gaza itu yang luasnya 400 hektar ya kira-kira ya, 40 kilo kali 10 kilo ya. Nah, jadi eh, biayanya juga pun besar ya. Ngarepin kemarin pertemuan OKI itu 50 miliar US dollar. Sumbangannya ngarepin dari negara-negara Eropa dan Amerika yang 48 miliar US dollar. Arabnya cuman bersedia 2 miliar US dollar. Jadi ya ini udah nasi jadi bubur ya, udah hancur, udah nggak karu-karuan ya. Jadi tapi ya masih berharap selalu kan Islam begitu ya, maunya jangan sampai ada kata kalah, jangan ada kata menyerah, karena kalau kalah dan menyerah itu adalah kelemahan kan gitu. Jadi di mana nih Allah nih yang begitu sempurna dan begitu perkasa katanya kan Islamnya, kok begitu lemah ya, kalah mulu perang. Jadi inilah orang-orang yang mabuk agama ya, susah. Jadi selalu udah benci mulu sama Israel begitu ya. Jadi bahwa sebenarnya harus mesti diakui Hamas lah yang sebenarnya selalu memicu ya untuk Israel melakukan penghancuran di Gaza ya. Jadi itu mesti diterima begitu ya, bahwa Hamas ini biang keroknya semuanya ya. Akhirnya yang ada berujungnya ya kematian massal warga sipil. Sekarang udah hampir 54 ribu ya yang cacat semua, lumpuh, buntung kaki, tangan, mata buta ya, cedera yang lain segala macam. Itu udah hampir 100 berapa, 27 ribu atau 130 ribu, mungkin bisa jadi 150 ribuan orang ya. Mau makan juga susah, diblok juga sama Israel ya. Sekolah-sekolah juga udah terbatas ya, ngarepin cemen ngemis bantuan dari PBB yang notabene negara-negara Amerika dan Eropa yang membantu, uangnya yang paling besar ya. Nah, begitu juga rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia pun habis ya, rumah sakit Eropa pun juga dihajar karena ya di situ si Hamas pada ngumpet semua di situ semua ya. Rumah-rumah warga dipakai jadi tameng semuanya ya, dibangun itu terowongan-terowongan ya. Jadi gak ada otak dan moralnya si Hamas ini ya, sama aja kayak Hizbullah ya, ya karena ngikutin Khamenei ya, cuman pemimpin agama yang modelnya begitu, takia ajarannya. Jadi susah ya, orang ini mestinya publik, ruang publik ya, rumah sakit, fasilitas-fasilitas publik nggak boleh dipakai untuk jadi tameng, basis militer, basis penyerangan, gudang persenjataan, ya, kayak begitu ya. Hancurlah mereka tuh. Ya, jadi
Yang dilawan ini Israel, udah dari tahun 48, 67, 73, nggak menang-menang ya, udah dikerubutin 10 negara, 7 negara, 6 negara, 3 negara, nggak menang-menang ya. Bahkan dengan jumlah tentara pasukan pada tahun itu Israel baru merdeka ya, tetapi bisa bertahan begitu ya, bisa menang dan dalam waktu singkat ya dihabisin itu pesawat-pesawatnya eh, negara-negara Arab itu ya yang mengeroyok Israel ya habis begitu ya dengan strateginya luar biasa dalam waktu 3 hari dalam 10 hari habis gitu nggak ada perlawanan ya sampai akhirnya negara-negara Arab ini udah ngelihat wah nggak bakal menang-menang nih ya. Nah, akhirnya mulailah buka diplomasi ya, diplomatik ya, ya sampai mulai dari Mesir ya, sampai bahkan beberapa wilayah-wilayah mereka direbut ya, wilayah-wilayah yang tadinya West Bank, Gaza itu direbut ya, apa Gunung Sinai itu juga direbut begitu ya. Nah, jadi mereka nggak bisa apa-apa ya dengan dikerubutin aja nggak bisa apa-apa apalagi hanya sekelompok Hamas ini yang punya tentara paling cuma 30.000 sampai 50.000 orang ya dan mungkin yang terlatih juga saya rasa cuma 1.000 2.000 3.000 5.000 orang paling banyak ya rata-rata yang lainnya ya kurang terlatih begitu dan persenjataannya persenjataan yang dikasih si Iran ini persenjataan abal-abal ya. Jadi yang nanggung-nanggung gitu. Bahkan mungkin karena Hamas ini kan bukan kelompok Syiah ya, berbeda dengan si siapa namanya? Si itu loh, si siapa namanya? Si Houthi. Kalau Houthi mungkin masih dikasih tuh apa rudal-rudal hyper supersonik yang bisa menjangkau 1.000 2.000 kilometer begitu. Kalau si Hamas ini ya roketnya roket abal-abal semua. Jauh lah begitu. Jadi eh, yang ada penderitaan kematian warga sipilnya si Gaza dan ini sudah berulang-ulang begitu. Sudah berulang-ulang tapi nggak belajar bahwa yang dilawan si Hamas ini adalah Israel ya yang sudah menang berkali-kali dan begitu diserang ya balasannya bukan lagi setimpal ya mungkin bisa jadi 50 sampai 100 kali lipat begitu loh sama aja kayak lo nusuk jarum sedikit begitu ya wah ini kalian ini bisa dibacok habis-habisan sama si Israel begitu jadi jangan gegabah mustinya begitu ya menggunakan kekerasan menggunakan perang nyerang-nyerang 7 Oktober orang-orang lagi nyantai lagi libur nasional lagi tidak melakukan kegiatan apa-apa kalian serang masuk ke wilayah perbatasan negara orang lain begitu ya lu aja anggap aja tuh sama aja ngajak orang duel pakai tangan kosong. Wah, begitu ini dibalas lawannya punya pistol, punya M16, ya habis lah lo ya. Udah bisa ketebak lah nasibnya si Hamas Palestina ini ya. Nggak bisa apa-apa. Jadi udah dari perang tahun Yom Kippur pun juga nggak bisa apa-apa semuanya. Dihabisin semua ya. Begitu digebuk sama si Israel ya terkaing-kaing lah sekarang. Minta terus berapa kali gencatan senjata ya gencatan senjata melalui PBB melalui sidang OKI melalui kunjungan ke negara-negara melalui demo-demo mahasiswa ya, nggak berhasil-hasil ya nggak bisa sekarang udah nasi jadi bubur ya jadi sekarang si Hamas ini ngerasain bahwa kekuasaannya sebentar lagi sudah berakhir ya dan wilayahnya juga direbut ya sama seperti dulu West Bank, Gaza, Gunung Sinai direbut sama Israel ya tapi hanya karena kebaikan Israel dikembalikan begitu. Jadi PLO aja yang Fatah ini ya semenjak Yasser Arafat kan sama aja kayak dulu juga ya suka perjuangannya itu ngebunuh orang Israel, orang sipil Israel diculik, prajuritnya diculik, yang ada pembalasan. Nah, yang ada banyak akhirnya dibalas Israel, diserang lagi sama Israel, yang mati ya ribuan. Israel paling cuman puluhan, ratusan yang
Palestina habis ya ribuan. Ya, makanya PLO berubahlah taktiknya. Udah nggak mau lagi cara perangnya dengan cara-cara teror seperti itu. Yang ada diplomasi. Karena yang ada kekalahan demi kekalahan, kemaluan demi kemaluan, ya. Malu mereka itu, ya kan, kalah. Di mana akbarnya, di mana perkasanya si Allah, ya, yang mereka sembah, kalah sama Allahnya Israel yang perkasa. Begitu penduduk yang cuman dulu masih 6 jutaan, ya, kok bisa menang lawan dikepung sama banyak negara dari semua front, barat, timur, utara, selatan, semua, barat daya, timur daya, semua diserang begitu. Yang ada mati mulu, ya, sampai akhirnya mesti perdamaian, perdamaian berkali-kali. Nah, PLO ini akhirnya belajar, ya, saya mesti diplomasi, minimal dengan diplomasi Oslo Agreement saya dapat apa, West Bank, ya, minimal West Bank saya bisa dudukin, saya bisa jadi kota administratif, saya minimal masih damai lah. Kalaupun ada konflik kecil, nggak sampai seperti sekarang. Ya, lebih pintar lah dia sekarang, ya. Makanya si Fatah ngomong ini orang goblok nih, si Hamas ini, ya, teroris goblok gitunya, ya kan, menghancurkan. Lu tahu udah nggak punya senjata, lu sama aja kayak tangan kosong ngelawan M16, ya. Rudal-rudal lu apa sih kelasnya? Begitu defense aja nggak punya, cuman lu bisa ngumpet di gorong-gorong. Ya, begitu Israel datang ke sana, semuanya berubah pakaiannya tuh, ya. Nggak ada lagi pakaiannya gagah perkasa, tenteng-tenteng senjata seperti kayak lagi gencatan senjata. Nah, begitu nggak ada gencatan senjata, tampil lagi, ya kan? Cuman tipu-tipu doang si Hamas ini, ya. Cuman bikin skenario perang, nyerang, habis itu korban, rusak, bantuan datang. Nah, selama ini lu bantuan sih boleh ditipu-tipu Amerika, Eropa begitu, ya. Tetapi sekarang di stop lah sama si Trump. Wah, baik bantuan UNIFIL, UNRWA segala macam di stop, kecuali makanan, kecuali bantuan untuk anak sekolah, kecuali untuk kesehatan, alat-alat, obat-obatan masih disupport karena kemanusiaan. Nah, tetapi dia juga akan lihat karena bantuan-bantuan ini dipakai sama UNRWA, sama UNIFIL di Lebanon, Hizbullah juga, ya, buat membayar gaji-gaji mereka, disunat semua. Nah, jadi selama ini ya begitu jualannya. Nah, sekarang udah nggak bisa apa-apa. Nah, dia berharap bahwa lewat tekanan-tekanan PBB, ya, negara-negara, demonstrasi-demonstrasi ini, supaya bisa gencatan senjata dan ngarepin lewat masih menahan apa, para sandera. Ya, kalau sandera nggak makin dilepaskan, ya makin enak lah si Israel, ya. Makin punya alasan dia untuk hajar terus begitu, ya. Nah, jadi inilah kebodohan Hamas, ya. Maksudnya ya susah. Jadi memang ini kelompok IQ 69 semua, ngurus perang aja nggak bisa, apalagi mau mengurus negara, mau ngurus rakyatnya. Makanya nggak heran lah mental yang di Gaza itu kebanyakan ngemis-ngemis. Berbeda dengan yang di West Bank, yang di apa, tepi barat, ya, yang dipegang Fatah, ya, minimal masih lumayan jadi tour guide, jadi pedagang-pedagang. Ya, tapi yang di Gaza ini kan rata-rata ngemis-ngemis semua, ya, ngemis-ngemis di internet, ngemis-ngemis dari setiap negara, minta bantuan. Ya, karena si Hamas ini nggak mampu, nggak bisa mimpin, ya, otaknya cuman bisa bikin skenario perang doang supaya dapat bantuan begitu. Jadi minimal berbeda, ya, sama kayak perjuangannya Mesir, ya, negara-negara Timur Tengah, ya, gue lebih baik diplomasi, ya, dengan diplomasi minimal dikembalikan, ya, Gunung Sinai itu dikembalikan lagi begitu, ya. Nah, tetapi kayak si Surya nggak mau apa, masih nggak mau melakukan hubungan diplomatik lagi, nggak mau memperbaiki hubungannya, udah kalah berkali-kali, walaupun tentaranya dulu cukup besar, ya. Si Surya itu dengan tanknya mungkin cukup besar, termasuk Mesir, minimal Mesir akhirnya dikembalikan wilayahnya. Tapi kalau yang si ini kan nggak bisa, ya, nggak dikembalikan gitu. Nah, jadi nggak bisa lu lawan Israel. Israel ini juga bukan negara-negara yang serakah. Kalau dia serakah, ya nggak akan dikasih itu. Orang dia udah menang, udah dikuasai itu West Bank, udah dikuasai itu Gaza.
Udah dikuasai tuh Gunung Sinai, ya. Dari perang 48, 67, 73 udah dikuasai semua. Bahkan terusan Suez sudah dikuasai. Mestinya itu udah jadi hak si siapa? Israel, ya. Karena dia menang perang, itu bayar itu sebagai apa, biaya perang. Ini termasuk si Gaza ini ya, itu kalau Israel mau ambil itu memang hak dia karena dia menang perang, karena lu yang ngajak perang dan lu bayar tuh biaya perangnya itu, ya, dengan tanah lu begitu kuasai. Jadi lah inilah kegoblokan ormas-ormas yang memang kelasnya ormas gimana bisa jadi pemikir. Ya, jauh lah begitu, hancur lah begitu ya. Nah, cuman orang-orang mabok agama ini aja nggak ngerti literasi, nggak ngerti perjuangan, ya dianggap ini aku berjuang, yang penting seakidah, benci Israel. Goblok namanya begitu ya, udah nggak tahu dia yang nyerang 7 Oktober, udah tahu nggak punya kekuatan yang seimbang dengan Israel. Ini kan cari mati namanya. Tapi orang-orang ini kan nggak mikirin, yang penting dia hidup nyaman di Qatar, rumah mewah, apartemen mewah, istri banyak, ya kan, gundik-gundik banyak, mau main WTS, mau main PSK, ya juga bisa, nggak tanpa dilihat, tanpa di ini, datang tuh ke apartemennya segala macam, ya, punya duit banyak, emas banyak, tabungan banyak, mau pesta pora tiap hari juga bisa, rakyatnya mati tiap hari, ya dia nggak peduli, ya, yang penting gue punya kekuasaan, bisa gue kontrol. Nah makanya sekarang rakyatnya tahu lah mulai ya, pada demo-demo ke Hamas. Wah, Hamas ini yang bikin sengsara. Kita nggak pernah hidup sengsara seperti ini. Ya, mendingan kami tuh seperti kayak PLO. Salah pilih kami nih. Mendingan kami seperti ikut kayak Fatah nih. Rakyat-rakyat yang di West Bank ini lebih makmur dari kami. Ya, keluarganya nggak banyak yang mati. Itu banyak juga saudara-saudara kami di situ. Nah, salah pilih kami nih. Nah, makanya itulah ya, sama seperti kayak Iran, rakyatnya salah pilih, gue nih pilih Khamenei begitu ya. Jadi di negara Arab ini semua pemimpin-pemimpinnya ini sama aja sebenarnya ya, untuk menggeruk kekayaan ya. MBS itu kaya ya keluarganya, si Raja Yordan juga kaya, Kuwait juga kaya, Qatar juga keluarganya kaya, si Khamenei juga keluarga besarnya kaya. Jadi semuanya untuk kelompok dia dan keluarganya dia sebenarnya. Ya, tentaranya dibayar sebagai menjaga kekuasaan untuk dapat harta, wanita, tata, begitu. Jadi Islam ini nggak ada yang bisa mampu membangun peradaban kemanusiaan yang eh, adil, makmur, bohong itu ya, nggak ada ya. ISIS pun juga ujung-ujungnya ya keluarga Osama bin Laden, keluarganya si siapa tuh ketua ISIS itu juga Al-Baghdadi yang kaya begitu ya. Menteri-menteri sama aja kayak di Taliban ya, rakyatnya miskin begitu, nggak bisa. Jadi nggak ada itu khilafah-khilafah, itu semua juga hancur semua, bohong itu, takdia semua. Nggak bisa lah negara Muslim ya, kebanyakan miskin semuanya kalau nggak, karena nggak bisa membangun peradaban, nggak ngerti begitu. Ya itu dulu sementara Pak Paul. Oke, betul itu tadi, Iran itu salah pilih ya, sudah kejeblos, sudah salah pilih udah nggak bisa balik ya. Gaza itu juga salah pilih saudara ya. Karena kalau Anda cek ya di beberapa videonya Ananya Naftali itu ya, dan sebenarnya dulu pernah kita bahas ya, sudah pernah kita bahas juga di Short Brief Israel udah lama, 2 tahun yang lalu ya, waktu pertama kali perang tuh ya, bulan Desember 2023 kalau nggak salah ya. Saya bilang orang Syria, ya orang Golan itu adalah orang Syria. Orang-orang di Gaza itu adalah orang-orang dari Mesir. Ya, orang-orang di West Bank itu adalah orang-orang dari Yordan. Nah, kalau ditanya orang-orang Palestina terbesar itu ada di West Bank, yang paling besar itu ada di West Bank. Orang-orang di Gaza dan di West Bank itu, ya, orang-orang di Gaza sudah nggak diakui lagi oleh orang Mesir. Tetapi aslinya mereka semua, ya, asalnya dari Yordan, ya, aslinya memang dari Yordan. Lalu kemudian karena mereka memang biang kerok, kalau Anda lihat cek setengah dari penduduk Yordania
Ya lebih dari setengah malah ya, lebih dari separuh penduduk Yordania itu adalah orang-orang yang dari Palestina ini, orang-orang Palestina ini. Ya. Dan para biang kerok ini kumpulnya di West Bank sama di Gaza. Karena mereka memang bikin rebellion itu ya. Makanya mereka kumpulnya di West Bank sama di Gaza, dan yang paling biang kerok ini yang ada di Gaza ini. Ya, tapi kalau orang Mesir sama sekali tidak mengakui, orang Yordania masih mengakui. Makanya ada wacana memindahkan orang-orang Gaza ke Yordania, sebenarnya nggak salah. Ya, tadi Pak Ompung Toba bilang harusnya ke Sinai, ya, karena memang mereka orang Mesir sebetulnya. Harusnya dipindah ke Semenanjung Sinai yang benar. Ya, itu benar. Semenanjung Sinai itu daerah sekarang ini walaupun menjadi wilayah Mesir, tapi adalah wilayah tak bertuan, kosong, sama seperti di Gaza. Daripada mereka ribut dengan taruh di daerah Semenanjung Sinai kan selesai. Ya kan? Mereka bisa benar sendiri. Nah, kalau misalnya nih sampai terjadi pengambil alihan oleh Israel, ya, West Bank sama Gaza, ya itu haknya Israel tadi, Pak SK benar. Pemenangnya ya udah dapat. Pemenangnya, kamu sudah lempar dadu, kamu kalah, ya kamu kelar. Nah, dan ini banyak tidak dimengerti oleh manusia-manusia munafik. Kamu kalau sudah lempar dadu, kalah, ya istrimu, anakmu tak ambil semua. Demikian juga kalau saya kalah, istri anak saya diambil. Kalau Israel kalah, habis semua. Kalau Israel yang menang, ya mereka semua yang dihabisin. Kamu jangan tanya minta ampun, jangan minta ini, minta itu. Habis, selesai, kelar, sudah, putus. Terserah si Netanyahu mau diapain, suka-suka dia. Siapa suruh kamu nantang perang? Harusnya damai, nggak ada damai, udah selesai. Kamu nantang perang, kamu sudah benar-benar. Makanya Netanyahu berkata, itu tadi ya, dia bilang, anaknu, Bemelech Rama, dia bilang itu ya. Kita semua lagi dalam kondisi perang. Itu kan statement udah memang perang. Nah, makanya sampai tiket saya pun 2 kali di cancel kan, karena kan asuransi Belanda tidak menanggung semua biaya atau sakit atau apa akibat perang atau di negara yang sedang berperang. Karena asuransinya bukan asuransi buat perang. Asuransi kesehatan adalah asuransi untuk sakit umum, bukan sakit karena kondisi perang. Jadi sama seperti orang raja-raja Islam Nusantara buang dadu sama company, kalah. Habis. Ya kan? Kamu jangan salahkan company Belanda, kamu salahkan raja-rajamu kenapa berani buang dadu. Sama seperti Mahabharata kan? Ceritanya si Yudhistira itu kan, si Pandawa sama Kurawa buang dadu. Istrinya semua buang, minggir, kerajaannya ambil semua sama Kurawa. Karena kalah. Oh curang Pak, ya, tapi jangan kamu kalah. Siapa suruh kamu goblok? Ya kan? Akhirnya Pandawa kan harus keluar dari Hastina. Ya, kamu kan sudah belajar dalam sejarah, di dalam buku-buku Anda semua yang di Indonesia nih ya, bahwa Pandawa ini kalah karena buang dadu, kalah judi, harus pergi. Istrinya bahkan, istrinya Yudhistira aja mau ditelanjangin sama siapa itu, saya lupa itu namanya ya, bosnya Kurawa itu ya. Sampai mau ditelanjangi kan, sampai capek katanya buka sarungnya itu nggak habis-habis itu ya, istrinya Yudhistira pun diambil. Nggak main-main, nggak main-main, kamu buang dadu, kalah, kelar hidupmu. Jangan pernah coba-coba. Ini juga pelajaran sebenarnya buat hidup kita ya. Kamu kalau orang sudah ngalah, kamu jangan tekan terus. Begitu orang itu ngelawan dan kamu yang kalah, dia akan ambil semuanya dari kamu. Ya. Dan itu yang terjadi. Inilah dunia. Itulah dunia. Ya. Bahkan kalau berani Indonesia buang dadu juga sama, saya sih pengen Indonesia buang dadu sama Israel nyoba. Allahnya siapa yang dibela, Allahnya siapa yang hidup gitu loh. Allahnya orang-orang Indonesia ini, Allahnya orang Islam ini, apa Allahnya Israel. Ya, yang lebih hebat itu yang mana, saya pengen ngecek, saya pengen tahu gitu loh. Ya. Indonesia mah nggak usah diperangin pakai rudal Pak.
dibatukin sama serang, kakek tua kelar. diserangin moneter aja hancur dia udah. Cuma digituin doang. Cuma bertemu aja Dolar kelar. dolar bisa rupiah bisa 30.000. Saya pengen pengen tahu Indonesia statement ya kita tantang perang Israel. Saya pengen pengen dengar begitu tuh loh. Saya nggak berani ya kan. Nggak usah diserang aja habis. Diboykot aja tuh Facebook semua segala macam, Indonesia kembali ke zaman batu Zaman lagi dah. batu. Kalau kalau nggak ada media sosial, ya itu kadang-kadang kadang Habis. Nggak bisa kadang-kadang jualan. orang otaknya nggak dipikir boykot boykot boykot. Ada kalian Iya. boykot semua, kalian semua dipecat semua, sekarang kere semua. Lah itu tadi. Iya, Kalian Topet buang habis, Gojek habis, jutaan habis orang semua nganggur. kalian itu produk-produk Israel kalian boykot. Nggak ngerti kadang-kadang otaknya nggak dipakai sih. Iya. Nggak ngerti Ya, kalian itu boykot ya boykot. cuman menang bacot doang gitu loh. Nggak punya sama kayak si Hamas ini, bacot doang aja, nyerang-nyerang. Iya. Wah, begitu nyerang, wah, gencatan senjata perkasa, apa, tampilin senjata ke atas, nembak-nembak ini kan. Jadi begitu. Jadi PLO ini jauh lebih pintar, Fatah ini. Dia Mm-mm. udah ngerti. Kita ini dulu udah berjuang berkali-kali ya dari tahun 70-an ya, zaman si Yasser Arafat ya. Kita udah pakai cara perang juga sama seperti Hamas ya, cara teror juga ke Israel juga ya, seperti yang dilakukan oleh Hamas ini. Tapi apa yang diperoleh? Yang ada kekalahan demi kekalahan. Tunduk kepala semua, malu begitu ya. Hari pertama aja bisa nyulik, bisa ngebunuh berapa orang. Tetapi yang ada penderitaan, menambah penderitaan lagi bagi rakyat Palestinanya ya, ya karena ya pasti kena lah loh ya, mau dirudal, mau ditembak pakai senjata, mau ditangkepin ya, semua dibawa, dibui ke Israel ya, diinterogasi, yang ada penderitaan rakyatnya Palestina ya. Jadi nggak bisa lo gimana, akhirnya ya dia pilih, ya udahlah gue mesti cara yang lunak, gue mesti menyepakati nih perdamaian ya, minimal dulu Oslo Agreement 93 ya. Nah, jadi oke lah kita lebih ini cara diplomasi ya. Akhirnya apa? Bagus, dia minimal dapat itu wilayahnya West Bank ya, dikasih lo begitu untuk kontrol itu Fatah di situ. Ya, Israel nggak kontrol di situ. Tadinya kan dikontrol sama Israel. Israel menang perang ya. Yordania, Mesir pun juga nggak bisa apa-apa. Sama ya, akhirnya karena Mesir waktu itu juga eh, apa, Gamel ya, itu juga akhirnya eh, jalur diplomasi udah jengah juga, kalah mulu gitu loh ya. Hmm. PLO juga nyerang, ribuan yang mati rakyat gua ya. Israel paling puluhan ratusan begitu ya, yang ada ratusan ribu orang Palestina itu cacat, luka-luka, hancur semua ya. Yang ada penderitaan demi penderitaan, dan mereka belajar. Ya udahlah, gue diplomasi si Fatah ini, si Yasser Arafat ini, gue nggak bakal bisa menang. Apa yang gue punya? Gue punya pisau, yang sono punya M16, ya jauh lah kelasnya. Nah, jadi Mesir pun juga begitu. Akhirnya yang ada dapat tuh, dikasih Gaza tuh, dipegang tuh, kembalikan eh, jadi milik Mesir. Yordan pegang itu apa, West Bank, dikembalikan begitu ya, termasuk Sinai maupun terusan Suez dibalikin lagi ke si siapa, Mesir ya. Karena Mesir merasa juga gue perang juga percuma, kalah, yang ada wilayah gue kerebut ya, sebagai pampasan perang lah gue kalah begitu kan. Terusan Suez itu dia sebagai income dia itu ya bisa ratusan triliun dia dapat setiap tahun begitu. Nah, tetapi makanya si Hamas ini nggak belajar, sok gagah-gagahan, padahal begitu lemah banget, begitu hancur, dan kadrun-kadrun goblok ya ngikutin juga ya modelnya si Hamas. Wah, kita satu tubuh ya, kopi-kopi juga dari Alkitab. Kalau tangan diserang, kaki dan mata mesti ikut membantu. Kita satu tubuh nih, seakidah ya, sesama muslim. Masa ada muslim yang menderita di Palestina kita diamkan. Ini kan grupnya Iwanul Muslimin ya, yang modelnya kayak begitu. Makanya Iwanul Muslimin pun juga dibenci sama negara-negara Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah, Yordan yang monarki begitu ya, negara-negara Mesir begitu juga sama, mereka nggak mau ya. Karena di setiap negara
di mana ada Iwanul Muslimin, ya selalu kerjanya jadi oposisi, menentang. Cara paling lunak ya minimal memprovokasi, bikin demo-demo, kritik. Wah, ini negara nggak berdasarkan syariah Islam, ini negara nggak berdasarkan ini tauhid, ini mesti digulingkan pemimpin. Jadi siapapun mesti digulingkan. Si MBS mesti digulingkan, Raja Yordan juga mesti digulingkan, si Hussein, si dulu juga Mubarak itu mesti digulingkan, begitu ya. Siapa lagi mesti digulingkan? Sama. Jadi dianggap negara-negara yang Muslim-Muslim pun juga jengah. Yang ada makanya di Arab Saudi ini ustadz-ustadz ulama-ulama yang modelnya Iwanul Muslimin ditangkepin, dipenjarain, dibunuh, dipenggal begitu ya, karena nggak mau dia ada pikiran-pikiran di Arab Saudi ini yang ngikutin pikiran-pikiran model Iwanul Muslimin, begitu gampangnya dibodohi dengan ayat-ayat Qur'annya. Wah, ini tauhid, ini kafir, wah ini munafik, ini pemimpin ini, begitu ya. Jadi sama juga sebenarnya si Iwanul Muslimin juga apa? Ya tadi kan sama aja seperti kayak organisasi Muhammadiyah yang modelnya dakwah, bikin sekolah, rumah sakit, gitu bisnis, begitu kan? Tetapi akhirnya lari lah ke politik karena paling enak kalau politik bisa dikuasai semuanya. Jadi begitu ada Iwanul Muslimin di negara-negara manapun, ya hancur. Yang ada kerjaannya selalu memprovokasi. Makanya PKS ini sebenarnya ini mesti dilarang karena ya ideologinya Iwanul Muslimin sama, besutannya sama kayak Hamas. Hancur lah, rakyatnya menderita lah. Ya, belum berkuasa aja sih PKS ini. Kalau udah dikasih kekuasaan ya sama bentuknya kayak Iwanul Muslimin. Oh, kita ini seakidah, kita mesti ini dimanapun menderita kita ini ya lu perang aja, lu punya senjata apa? Hancur lah lu. Ya beruntungnya aja di sini masih yang menguasai Islam-Islam yang modelnya abangan, yang nasionalis, yang nggak ngikutin model-model Islamnya kadrun-kadrun yang seperti PKS. Ya hancurlah negara, gampang begitu hancurnya negara. Ya Mesir udah berapa kali ya negara ini juga nggak maju-maju. Ya karena ngikutin model-model Iwanul Muslimin, kalau nggak dibantai dihabisin di Arab Saudi hancur itu negara, bisa perang saudara, miskin itu. Uni Emirat Arab bisa miskin itu langsung kalau dipegang Iwanul Muslimin, kayak model Taliban itu nanti. Ya, Qatar juga kalau dipilih ini ya, hancur dia. Ya, hanya satu negara mungkin yang sekarang mensupport si Hamas. Saya rasa ya cuman si Qatar ya, sama Iran ya. Kalau negara kayak Arab Qatar udah nggak Saudi, Uni terlalu ya. Emirat Arab, Saya rasa kemarin ya Qatar udah dikasih takut juga takut. kasih ultimatum. Trumpnya udah datang, Mm-mm. dia takut tinggal Iran aja. Iya, karena dulu juga dia melindungi yang kelompok Iwanul Muslimin ini dan dia berpihak ke Israel, kan sempat mau diserang nih sama si MBS sama Uni Emirat Arab. Itu kapal perangnya si Uni Emirat Arab sama si Arab Saudi ini udah mau masuk itu ke perairan ini, ditahan teman sama si Obama waktu itu. Kalau enggak dihajar itu. Hmm. Jadi eh apa? Kelompok-kelompok Islam ini ya cuman koar-koar kalau ngikutin yang model-model ormas ini, bukan pemikir-pemikir intelektual yang memang benar-benar eh, yang muslimnya lebih sekuler ya, yang model kayak Sri Mulyani yang ngerti ekonomi, cuman ngikutin ulama-ulama ustadznya ini ya hancur lah ya, kencing onta bisa jadi obat ntar karena nggak punya kemampuan mereka begitu ya ngurusin agama ini ya. Nah, tetapi saya mau singgung sedikit mengenai Trump ya, dengan kunjungan 3 hari kemarin itu sebenarnya luar biasa ya. Jadi dia dalam kunjungan berapa hari ya, nggak sampai 1 minggu, satu negara 1-2 hari doang, itu bawa duit minimal investasi 1 triliunan ya. Itu yang dikerjakan sama si Biden itu hampir 4 tahun baru dapat 1 triliun US dollar. Ini dia dalam waktu cuman berapa hari, ini menjadi kemenangan politik dan ekonomi ya, buat si Trump. Jadi ini semakin berjaya nih Republik ini ya, semenjak dipegang Trump. Oh, ini benar-benar kejatuhan buat Demokrat ya, kegagalan si Biden ini ya. Kerjanya nggak ada, ngabisin duit ya, nggak bisa mengontrol ya. Nah, belum lagi investasi sekarang mulai masuk lagi ya, perusahaan-perusahaan besar, Nvidia,
di TMSG, Taiwan apa tuh, Taiwan Manufacture Semikonduktor TSMC ya, semikonduktor eh, TMST TSMC ya, semikonduktor di Taiwan, itu perusahaan Taiwan itu yang memproduksi chip-chip yang high tech begitu ya. Uh, Mulai bangun lagi di sana ya. iPhone juga mulai, selain di Vietnam, di ini ya dia bangun juga lagi di Amerika, belum lagi industri-industri besar yang lain ya, termasuk Arab Saudi sendiri 600 miliar US dollar sudah ya, hampir 10.000 triliun itu udah ya. Belum lagi janjinya 4 tahun ke depan ya, tambah lagi 400 miliar US dollar. Arab Saudi sendiri udah 1 triliun begitu komitmennya. Jadi itu pun juga banyak beli senjata ya. Wah, senang sekali Arab Saudi dapat F-35. Jadi cuma negara Timur Tengah yang baru dapat F-35 ini Israel sama Arab Saudi ya. Turki aja nggak dikasih, ngemis-ngemis aja nggak dikasih ya. Cuma dikasih F-16 begitu. Ya, karena takut dikopi lah dia itu ya, si Turki. Kan sama lah negara-negara ini pada kerjanya ngopi. Nah, jadi luar biasa ini semenjak Trump ya. Nah, dengan dia juga mendengarkan ya, minimal masukan dari Arab Saudi maupun Turki untuk lebih melonggarkanlah sanksi kepada Suriah ya, biar Suriah ini yang sudah dilanda perang bertahun-tahun ya, udah hancur, banyak pengungsi ya, di situ puluhan juta orang ya, supaya ya walaupun ini mantan besutan ISIS si Ahmad Al-Shara ini ya, yang tadinya dari Front Al-Nusra ini, ya minimal coba kasih dia tantangan lah ya. Ya dirangkul. Tapi akhirnya kalau dirangkul gini kan artinya lu bisa dikontrol. Lu Benar, mesti benar. bisa terima negara lu lebih Ya, sekuler, lebih demokratis, lu bisa melindungi minoritas, lu bisa melindungi ini. Kalau enggak, ya gue kasih lu sanksi lagi, begitu kan? Nah, jadi lebih bisa terkontrol begitu. amin, Dan amin, benar. kelihatannya orang ini mengiyakan begitu ya. Dan kedua juga, lu mesti baik-baik dengan Israel. Bahkan kalau bisa lu bangun hubungan diplomatik lagi. Jangan lu perang. Kalau lu perang ya lu kembali lagi tuh modelnya kayak Hamas, koon ya, hancur negaranya, rakyat lu apa hancur, bahkan yang ada mati juga koit semua tuh si pemimpin-pemimpin Hamasnya ya, termasuk si Hizbullah yang koar-koar doang ya, termasuk diri lu nanti, si siapa, si Ahmad Al-Shara. Kalau lu banyak koar-koar, lu koit juga lu, bahkan bukan hanya lu, anak keluarga lu mati juga nanti ya. Begitu gampang itu diintai sama Israel ya. Lu mau nyumpet di mana, mau ngumpet di gorong-gorong, mati juga sama seperti Hizbullah, nggak bisa. Lu tikus semua kena laser itu tetap gitu ya. Kacau. Jadi mati begitu. Nah, jadi ya udah akhirnya kan membuat di Timur Tengah ini berbalik nih, punya hubungan diplomasi, termasuk Suriah yang tadi memusuhi ngikutin Iran, berbalik ya. Justru tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Iran. Iran nggak bisa lagi masuk ke situ untuk menyeludupkan senjata-senjatanya melalui wilayah Suriah untuk ke Lebanon maupun ke Hizbullah maupun ke Hamas. Karena si Al-Shara ini juga dulu kan diuber-uber sama si Hizbullah ini dan Iran waktu mensupport si Assad begitu. Jadi pasti musuhan dia itu ya. Udah jengah dia sama si Iran, makanya Iran aja kemarin jenderalnya ya dibunuh sama tentaranya si Al-Shara ini ya, karena udah dendam juga dia ya, selama ini diuber-uber sama Hizbullah gitu. Ya ditutup lah itu ininya. Nah, jadi ya oke begitu. Yang penting lu jangan ini juga ya. Jadi termasuk si Turki ya, bangun lo hubungan diplomasi negara, gimana nih bisa kita kawasan Timur Tengah ini bisa jauh lebih baik, diplomasi bisa jauh lebih damai. Buat si Trump juga kan seneng, gue nggak perlu keluarin duit untuk ngasih makan pengungsi, tenda sekolah, pusing-pusing banget gue ngurusin ini ya. Nah, supaya lu di Timur Tengah jangan bikin pusing kita nih gitu, kita bangun aja ekonomi yang baik, damailah negara lu ya. Jangan perang. Lu kalau perang cuman mau mikirinnya sama Israel, ya lu lawan gua, ntar gue support pasti Amerika, nggak mungkin gua nggak support Israel gitu. Nah, jadi bagusnya dengan diplomasi ini
negara-negara Timur Tengah ini minimal yang kuat-kuat bisa terkontrol, termasuk si Iran. Iran gue kasih peringatan, kalau lu masih mau bandel ngebangkang bangun senjata nuklir yang lu nggak bisa dikontrol seperti Korea Utara, ya jangan heran lu. Lu tinggal milih, sekarang waktunya memilih. Lu ngadepin tekanan maksimum yang masif begitu kan. Dia udah kasih tahu kan, kita akan kasih kamu tekanan maksimum yang masif. Ya, termasuk tindakan militer begitu. Termasuk dulu di zaman gua itu lu nggak bisa sama sekali ekspor jualan ke China maupun ke India minyak-minyak lu, gua pasti blokir, zero lu, benar-benar sengsara. Ya, nah, jadi lu mau ngikutin atau enggak perundingan? Nah, begitu juga MBS, Arab Saudi, Uni Emirat Arab pasti support, ya, karena mereka juga nggak senang dengan Iran ini, karena Iran inilah dianggap musuhnya dia, Sia ini. Semuanya pada mau jadi leader, ya, pada mau jadi rebutan kekuasaan. Mereka semuanya pada mau memerintah di negaranya masing-masing, ya. Nah, seperti itu. Ya, itu Pak Paul menurut saya. Jadi ya udah biasa SK, kalau perang, cuman SK. tuntutannya lo mau ceasefire Nah, atau sebelum enggak. lanjut saya mau Kalau kasih lo video nggak mau lagi nih. nyerah, Bentar, habis bentar Pak lo. Teddy. Saya kasih video dulu Pak Teddy.